Halo semua, balik lagi dengan Koglas Hobby. Kali ini kita akan unboxing dan review figure dari one of my favorite game, Bloodborne. Kita lihat Figma Lady Maria of the Astral Clock Tower, ini yang DX Edition. Ini salah satu figur yang saya tunggu-tunggu banget, karena selain saya suka banget dengan gamenya, menurut saya figur ini kelihatannya keren banget ya. Sekarang kita mau lihat di video ini, kita lihat sama-sama figur dari Figma Lady Maria seperti apa ya. Oke, untuk dari boxnya, ini ada outer sleeve-nya, seperti kebanyakan Figma figure. Kalian masih bisa lihat preview-preview dari posenya juga. Tapi box di dalamnya, of course akan berbeda dari dengan yang outer sleeve-nya. Jadi, jika kalian nggak familiar dengan Bloodborne, ini salah satu game dari Soulsborne series, dan ini one of my favorite game dari Soulsborne series ya. Mungkin setara dengan Elden Ring. Saya suka banget dengan gamenya. Dan si Lady Maria ini actually bukan karakter dari base gamenya, melainkan dari DLC-nya, yaitu The Old Hunters, yang dimana dia juga adalah cover artnya dari DLC The Old Hunters-nya. Jadi Lady Maria ini salah satu boss yang kita bisa lawan di game. Dan di sini ada di packagingnya ada Astral Clock Tower background, kalian bisa pakai juga buat foto ya. Menurut saya keren di sini artnya dari Astral Clock Tower-nya. Dan kita mau lihat parts-partsnya, bisa dibilang banyak banget enggak, tapi menurut saya more than enough buat figurnya, dan menurut saya worth it banget untuk beli yang DX Edition. Untuk instruction-nya mungkin bisa dibilang dibaca, terutama untuk Rakuyo-nya, karena banyak parts yang bisa kalian copot dan pasang, dan terutama untuk bikin sitting position-nya, seperti yang tadi saya bilang ada di cover art dari DLC-nya. Menurut saya dibaca aja supaya kalian nggak bingung. Dan ini adalah parts yang dapat dari DX Edition. Ada kursi yang dia duduk, scabbard-nya, ada lower half part-nya yang bikin dia pose duduk, dan dua blood blade effect parts-nya. Ini menurut saya bagus-bagus parts dari DX Edition-nya ya. Lalu kita mau lihat dari articulation-nya. Ini bisa dibilang masih standar untuk Figma articulation, dan menurut saya cukup bagus dari articulation-nya. Selain dari figurnya, dari cape-nya juga ada articulation. Cape-nya dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing ada articulation. Jadi menurut saya ini cukup oke ya. Seperti kalian melihat, bisa di sini ada dua cape, dua part dari cape-nya, dan dua-duanya bisa diarticulate. Jadi menurut saya ini cukup bagus untuk Figma figure ini ya. Dan mungkin jika kalian sering nonton unboxing dan review saya, mungkin video ini setelah saya editing, mungkin salah satu video yang terpanjang saya ya. Ini saya nggak sadar, saya lama banget untuk yang akan saya bahas, saya akan lumayan banyak. Mungkin karena saya juga suka dengan figurnya, jadi saya lebih detail dalam unboxing dan reviewnya ya. Agak bias mungkin, tapi ya what can I do. Dan ini adalah appearance-nya. Kalian bisa lihat di sini, menurut saya ini bagus banget ya. Lady Maria-nya sudah mirip banget dengan yang kita lihat di game. Overall, jika saya mesti bilang overall sculpting, painting, overall semua secara penampilan ini sudah bagus banget. Saya benar-benar suka banget. Dan di sini rambutnya ada sedikit articulation ya. Tadi saya lupa mention. Overall bukan cuma mukanya, tapi detail-detail dari hunter setnya si Lady Maria ini dibikin bagus banget. Kalian bisa lihat detail-detail dari bajunya, ada scarf yang ada darahnya, detail-detail dari outfitnya, dan overall ini bagus banget ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini the level of detail yang mereka put ke Figma Lady Maria ini menurut saya bagus banget, dan kelihatan di hasilnya benar-benar sebuah figur yang kelihatannya bagus sekali. Dan kalian bisa lihat juga untuk cape-nya di sini kelihatan bagus, dan detail-detail dari outfit bagian belakangnya pun juga bagus. Overall, I don't think I can say any more good words, karena memang kalian bisa lihat sendiri di sini bagus banget untuk secara penampilannya. Saya suka dengan detail dan overall sculpting dan painting untuk si Lady Maria ini, dan dia juga mirip dengan yang kita lihat di game. Ini adalah lower half body partnya. Kalian bisa bikin dia dengan pose dengan ini untuk bikin pose duduk di kursinya. Di sini of course cuma datang lower half partnya. Jadi upper body part dan kakinya kalian mesti copot dari figurnya yang terpisah dari ini ya. Dan di sini juga sama ya, untuk detail-detail dari outfitnya saya bilang sudah mirip juga dengan yang ada di figurnya. Jadi overall appearance-nya juga bagus. Dan ini adalah string resistant plug ya, yang of course kalian mesti buka dulu sebelum pasang upper body partnya ya.
Lalu ini adalah kursinya, sama ya. Jadi overall mungkin saya bisa bilang untuk detail-detail dari sculptingnya, bukan cuma untuk figurnya tapi parts-partsnya saya suka. Di sini kalian bisa lihat, di sini kalian bisa lihat ya, kursinya nggak cuma kayak plain kursi, tapi kalian bisa lihat detailnya, dan tempat duduknya juga kalian bisa lihat dari teksturnya dan sculptingnya dibuat lumayan realistik, dan overall kayunya juga kelihatan bagus dari kursinya. Dan di sini bagian belakangnya juga ada seperti carving-carving, ukiran-ukiran ya bisa dibilang ya. Di sini juga cukup bagus. Overall ini untuk kursinya menurut saya sudah kelihatan bagus banget ya. Dan ini adalah Rakuyonya, ini adalah pedang dia. Karena dia trick weapon, dia bisa transform, jadi bisa dibilang ini adalah bagian dari sabernya. Jadi bisa di trick weaponnya bisa dipisah dia jadi saber dan dagger. Ini adalah bagian dari sabernya. Di sini juga of course level detailnya juga sudah cukup bagus untuk senjata. Bisa dibilang more than standard dari Figma weapon part ya, lebih bagus dari standarnya. Dan itu bagian dari daggernya bisa kalian attach seperti itu ya, di bagian bawah dari sabernya. Untuk yang dari daggernya ini kalian bisa lihat di blade-nya juga ada detail-detail di situ. Jadi level of detailnya juga bagus ya untuk weaponnya. Jadi kadang untuk Figma parts kadang ada yang detailnya blend banget, tapi yang ini level detailnya bagus. Ini dapat dari DX Edition. Ini adalah scabbardnya, yang of course ada handle pedangnya juga ya. Kalian bisa pasang seperti ini, dan kalian bisa gabungin dengan blood blade efeknya partnya. Jadi nanti saya akan kasih lihat. Di sini untuk scabbardnya kalian juga bisa lihat di sini level detailnya bagus. Jadi mungkin saya sounds like a broken record, tapi of course saya suka banget jika Figma figure hasil sculptingnya seperti ini bagus, dan level detailnya juga bagus. Dan ini adalah dua blood blade effect partnya, kalian bisa pasang juga ke handle dari yang scabbard tadi. Menurut saya ini lumayan glossy, kelihatan glossy, mungkin seperti kebanyakan Figma effect seperti ini untuk penampilannya. Dan untuk blood blade efeknya dua-duanya menurut saya cukup bagus. Kalian bisa lihat ada spotnya buat pasang efek ini ya. Lalu ini yang satu lagi sama, menurut saya secara penampilan sudah cukup bagus, dari handle-nya juga level detailnya juga cukup bagus. Jadi overall ini juga cukup bagus untuk dua efek ini ya. Ini adalah senjatanya dia. Jadi kalau di Bloodborne nggak ada parry dengan shield, mereka pakai weapon, dan di sini weaponnya Lady Maria adalah Evelyn. Di sini sama seperti tadi senjata yang lainnya, dari sisi sculpting dan overall look menurut saya sudah bagus, level detailnya juga sudah bagus. Jadi saya juga sudah cukup puas dengan penampilan dari Evelynnya ini ya. Dan ini adalah handpartsnya yang menurut saya walaupun nggak banyak, menurut saya modern enough buat bikin pose. Ada extra joint, ini ada stand untuk figurnya, base untuk figurnya, dan plastik untuk simpan parts-partsnya. Oke, kita langsung masuk ke bikin pose. Dan menurut saya si Figma Lady Maria ini kita bikin pose duduk adalah yang paling cocok untuk video ini. Tapi of course saya mau kasih lihat dulu gimana cara pakai Rakuyonya ya. Di sini kalian bisa lihat scabbard yang dari DX Edition. Kalian bisa pasang dengan blood blade effect partnya. Kalian bisa pasang dengan yang satu lagi, yang dagger yang tadi, cuman lebih cocok of course dua-duanya yang blood blade effect. Kalian bisa pasang seperti ini. Kalau sudah of course tinggal dipasang aja ke tangannya. Dan kalau sudah dipasang ke tangannya, kalian tinggal pasang tangannya ke figurnya. Sangat straightforward, tapi saya mau kasih lihat aja gimana cara assemble Rakuyonya. Jadi kalian bisa tahu juga gimana cara pakein figur dengan pose dengan si Rakuyo ya. Jadi ini saya cukup bagus di sini Rakuyonya seperti ini. Lalu untuk posenya duduk, pertama saya akan ganti kedua hand partsnya, karena dia bisa dibilang tangannya seperti memegang pedangnya ya. Jadi memegang Rakuyonya, jadi kalian mesti bikin tangan seperti itu. Hand partnya dicopot untuk cape-nya, lalu upper body partnya of course dicopot dulu string resistant plug dari lower half-nya, lalu langsung pasang aja upper body partnya. Ini sangat straightforward ya, benar-benar nggak ada yang complicated untuk bikin pose si Lady Maria ini ya. Kalau sudah di make sure aja kalau sudah terpasang dengan pas. Lalu untuk kakinya kalian copot
dari yang lower half part. Yang satu lagi, kalian ambil bagian kakinya seperti ini, tinggal dicabut aja, lalu dipasang ke yang pose ini. Jadi sangat straightforward juga ya. Tapi jika bingung, of course kalian bisa baca instruction. Kalau sudah, kita akan assemble daggernya, rakuyonya dengan yang di scabbardnya. Lalu kita bisa langsung dudukin aja figurnya ke kursinya jika kalian sudah bikin posenya. Lalu kita bisa taruh rakuyonya di situ, dan kita sudah selesai untuk bikin posenya si Figma Lady Maria of the Astra Clock Tower yang DX Edition dengan yang sitting pose beserta juga dengan kursi dan rakuyonya. Oke, untuk size comparison dengan Figma Hunter Bloodborne, lalu dengan Figma Jin Sakai, yang terakhir dengan SFX Guards Mighty Thor. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Figma Lady Maria of the Astra Clock Tower yang DX Edition. Overall yang saya sudah puji-puji banget dari sisi penampilan. Ini mirip dengan dia yang kita lihat di gamenya. Dan overall secara sculpting ini bagus banget. Paintingnya juga bagus. Level of detail yang ada dari outfitnya dan extra partsnya, ini level of detailnya bagus banget. Saya puas banget dengan penampilan baik untuk figurnya, tapi juga untuk parts-partsnya. Overall saya suka banget dengan penampilannya dan saya nggak ada komplain. Untuk parts-parts yang datang dengan figur ini, mungkin sekilas kelihatannya nggak gitu banyak, tapi sebenarnya udah more than enough untuk figur Figma Lady Maria ini. Mungkin bisa dibilang highlight dari favorite part saya dari yang extra partsnya adalah kursinya, dan of course yang blood effect untuk rakuyonya. Ini mungkin favorit saya untuk dari parts-parts yang datang dengan figur ini. Jadi overall, this is a really nice Figma figure. Penampilannya bagus, untuk articulation mungkin masih standar, tapi cape-nya juga ada articulation cukup oke. Extra parts-nya juga bagus. Jadi buat saya Figma Lady Maria ini recommended banget buat Anda. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur Figma Lady Maria ini? Apakah kalian suka? Dan apakah kalian juga sependapat dengan saya? Kalian cukup puas dengan penampilannya? Dan detail level dari sculptingnya menurut Anda juga bagus? Let me know down in the comment, dan let me know juga apakah kalian pernah main Bloodborne dan apakah kalian juga pernah main game dari series Soulsborne lainnya. Let me know down in the comment ya. Untuk next video saya akan melakukan Figures Pre-Order Run Up episode yang ke-38, jadi ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Thank you.